Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas karya penebusan yang Kau anugerahkan kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putramu yang telah menderita sengsara, wafat, dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kami. Kasih karunia-Mu menyelamatkan kami. Berkatilah kami agar kami mampu hidup di dalam kasih karunia itu, sehingga kami dengan penuh syukur dan dalam kerendahan hati senantiasa mempersembahkan hidup kami kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca surat Rasul Paulus kepada umat di Roma bab 6 ayat 12 sampai 18. Saudara-saudara, janganlah dosa berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kalian tidak lagi menuruti keinginannya. Janganlah kalian menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk dijadikan senjata-senjata kebenaran. Sebab kalian tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kalian tidak berada di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita berbuat dosa karena tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Tidak tahukah kalian bahwa dengan menghambakan diri kepada seseorang untuk mentaatinya, kalian menjadi hamba orang itu? Bahwa kalian harus mentaati dia, baik dalam dosa yang memimpin kalian kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kalian kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kalian hamba dosa, tetapi sekarang kalian dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah disampaikan kepadamu. Kalian telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, surat Santo Paulus kepada umat di Roma pada hari ini semakin membimbing kita ke arah ketaatan kepada kebenaran. Hidup yang taat pada kebenaran berlawanan dengan hidup yang taat kepada hukum Taurat
dan dosa. Tentu hukum Taurat bagi umat Yahudi menjadi jalan untuk kekudusan. Tetapi ketika hukum Taurat dilakukan dengan ketaatan buta, bahkan dengan cara-cara yang mengabaikan kasih karunia Allah, lalu di sanalah jebakan dosa terjadi. Santo Paulus mengajak kita semua untuk hidup di bawah kasih karunia dan bukan di bawah hukum Taurat. Kasih karunia telah memerdekakan dan membebaskan kita, sehingga hidup kita ditandai dengan ketaatan kepada kebenaran, dan satu-satunya kebenaran ialah Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus sendiri bersabda, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Dengan demikian, ketika kita dibimbing oleh kasih karunia dan taat kepada kebenaran, kita taat pada sosok pribadi yang memimpin, membimbing, dan mengarahkan hidup kita untuk senantiasa tertuju kepada Allah. Sebaliknya, ketidaktaatan pada kebenaran kepada Kristus sendiri akan membawa kita masuk ke dalam jurang dosa. Santo Paulus mengingatkan kita agar kita senantiasa menghayati ketaatan kita pada kebenaran, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai 48 yang menjadi bacaan Injil pada hari ini, kita diberitahu oleh Tuhan kita Yesus Kristus bahwa begitu banyak rahmat dicurahkan kepada kita, kasih karunia dilimpahkan kepada kita. Semakin banyak kita menerima kasih karunia, kita pun dituntut lebih dengan pertanggungjawaban yang lebih. Karena itu, kasih karunia yang membimbing kita sampai pada ketaatan pada kebenaran juga membuat hidup kita pun dituntut lebih, menjadi lebih baik, menjadi lebih peduli kepada sesama, menjadi lebih taat, menjadi lebih hidup di dalam kekudusan yang ditawarkan kepada kita. Semoga kita semua diberi rahmat untuk senantiasa taat pada kebenaran, taat kepada Kristus, jalan kebenaran dan kehidupan kita. Ketaatan pada kebenaran juga dapat kita hayati saat kita menerima setiap perutusan yang dipercayakan Tuhan kepada kita, entah melalui sesama kita, entah melalui masyarakat, entah melalui gerejanya. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.